Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakku raqabah. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah saat ini kita masih bisa menikmati kedua nikmat Allah, berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga di tengah-tengah kesibukan pun kita masih menyempatkan untuk menyimak tausiah-tausiah channel Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan segala apa yang telah ditayangkan dari channel Rahmatul Ummah bermanfaat. Cabang iman yang ke-30 adalah membebaskan perbudakan. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bersabda, "Wa'tik wa kafir aufi bil wa'dis kuron wahfad lisanaka summa farjaka tagnamu." Di sini ada wa'tik, bebaskanlah perbudakan. Karena dunia perbudakan ini sudah ada sebelum Islam datang. Dulu zaman jahiliyah, manusia itu boleh dijual dan boleh juga dibeli seperti layaknya barang. Seseorang dijual dari kalangan jenis kelamin laki-laki dinamakan abid. Kalau dari kalangan perempuan disebutnya amat. Abid dan amat ini hidupnya sangat terikat, tidak bebas seperti manusia biasa. Karena lawan kata dari amat atau abid adalah hurroh atau hurun, manusia merdeka seperti kita. Kalau amat dan abid bekerja mendapatkan uang harus disetor kepada sayyidnya, kepada pemiliknya. Begitupun ketika sayyidnya memerlukan tenaganya, cukup diberi makan, diberi minum, dan diberi pakaian. Walaupun tidak digaji, itu tidaklah mengapa. Itu dunia perbudakan namanya. Ketika Islam datang, maka banyak sekali orang-orang mukmin yang membebaskan perbudakan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan dalam surat Al-Balad ayat ke-13, Fakku raqabah. Ada salah satu jalan yang sulit ditempuh, laksana mendaki gunung, tapi ini pahalanya luar biasa. Apa itu? Adalah fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man pakka raqabatan, pakallahu bikulli udwin minha udwan minhu minanar." Barang siapa yang membebaskan perbudakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan satu persatu anggota tubuhnya dari api neraka jahanam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man a'taqa raqabatan muslimatan salimatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan minhu minanar hatta farjahu bifarjihi. Barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seluruh badannya dari siksa neraka jahanam sampai farji dan zakarnya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, orang yang termasyhur membeli budak atau membebaskan perbudakan adalah salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq adalah manusia paling utama di luar pangkat Nabi dan Rasul. Karena Abu Bakar Siddiq ini tidak mempunyai buku amal. Telah dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Mengapa beliau jadi manusia paling utama di luar pangkat Nabi dan Rasul? Lawuzina imanu Abi Bakrin ala imani ahlil ardi larojaha imanu Abi Bakrin. Seandainya ditimbang iman Abu Bakar Siddiq sebelah kanan, sedangkan iman seluruh penduduk bumi disatukan menjadi satu tempat. Ketika ditimbang, pasti masih berat timbangan iman Abu Bakar Siddiq walaupun seorang diri dibanding dengan iman manusia seluruhnya. Sahabat channel Rahmatul Ummah,
Saat Bilal bin Rabah disiksa karena diketahui oleh sayyidnya, oleh bosnya memasuki agama Islam. Bilal bin Rabah ini adalah berkulit hitam. Walaupun berkulit hitam diibaratkan seperti buah manggis. Luarnya hitam tapi dalamnya putih. Di antaranya, walaupun beliau seorang budak, seorang abid, memasuki agama Islam diketahui oleh sayyidnya, sehingga tidak disetujui Bilal masuk Islam. Akhirnya disiksa, diikat tangannya, diikat kakinya, sampai bajunya dibuka di tengah terik sinar matahari. Tidak henti-hentinya sayyidnya atau bosnya memukulinya sampai berlumuran darah. Diancam, diperintahkan oleh sayyidnya supaya keluar dari agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Bilal bin Rabah memilih teguh istiqomah dalam memegang agama Allah. Kata Bilal, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ketika bosnya memerintahkan meninggalkan agama Islam. Tuhanmu bukan Allah, Tuhanmu adalah Lata, Uzza, dan Hubal. Begitu perintah sayyidnya, keluarlah dari agama Islam. Tapi Bilal tetap seraya berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Seketika itu, Bilal bin Rabah mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Lewatlah Abu Bakar Siddiq, seorang dermawan. Lalu dihampiri bos daripada Bilal ini. Kata Abu Bakar Siddiq, mengapa engkau menyiksa budak ini? Kata bos Bilal, Bilal memasuki agama Islam tanpa izin aku tidak ridho. Sehingga aku perintahkan untuk meninggalkan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad, tapi Bilal menolak, makanya aku siksa. Kata Abu Bakar Siddiq, apakah Bilal ini mau dijual? Kata bosnya Bilal, kalau ada yang beli saya jual. Sehingga dibayar oleh Abu Bakar Siddiq 2 kali lipat dari pengajuan harga yang ditawarkan oleh bosnya Bilal. Sehingga Masya Allah, itu hebat-hebatnya Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abu Bakar Siddiq membawa Bilal tidak dijadikan budak, tapi dibebaskan dari perbudakan. Sehingga diobati dan diurus, sehingga beliau terkena menjadi muadzin zaman baginda Rasulullah SAW. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, salah satu ibadah yang diibaratkan seperti kita mendaki gunung, alangkah beratnya, yaitu membebaskan perbudakan. Karena membeli dan membebaskan satu orang manusia supaya dijadikan manusia yang bebas seutuhnya, itu dananya sangat luar biasa. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak segan-segan demi menolong orang Islam yang tetap teguh memegang agama Islam, walaupun mengocek isi kantong yang sangat besar, beliau tidak berkeberatan asal Bilal bisa tenang dan bisa bebas memeluk agama Islam. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.